Magomed Ankalaev baru saja mencetak sejarah. Dia menjadi petarung Dagestan pertama yang merebut sabuk juara di divisi light heavyweight UFC. Dengan kemenangan ini, ia memperkuat tren yang selama beberapa tahun terakhir menjadi mimpi buruk bagi para petarung Brazil di UFC, yakni dominasi petarung Rusia dalam perebutan gelar. Brazil selama bertahun-tahun adalah raja UFC. Mereka melahirkan legenda seperti Anderson Silva, Jose Aldo, dan Charles Oliveira. Tapi semuanya berubah ketika petarung Rusia mulai menerapkan keahlian sambo tempur mereka. Setelah UFC 313 ini, sejarah bertambah satu babak lagi. Kemenangan Ankalaev atas Pereira hanyalah puncak gunung es dari serangkaian pertarungan Rusia versus Brazil yang hampir selalu berakhir dengan satu hasil, kemenangan Rusia. Sejak awal UFC, Brazil dikenal sebagai raja pertarungan bawah. Royce Gracie di era awal menunjukkan betapa mematikannya Brazilian Jiu-Jitsu melawan petarung yang belum menguasai teknik grappling. Setelah itu muncul generasi emas, Anderson Silva, Jose Aldo, Rafael dos Anjos, hingga Charles Oliveira yang semuanya menggunakan kombinasi striking dan grappling khas Brazil. Dulu jika berbicara soal ground game, BJJ adalah segalanya. Tapi segalanya berubah ketika sambo tempur mulai mendominasi UFC. Sambo tempur adalah gaya bertarung khas Rusia, kombinasi gulat, judo, striking yang dirancang untuk pertarungan nyata. Khabib Nurmagomedov menjadi pelopor era baru, menunjukkan bahwa sambo tidak hanya bisa mengimbangi BJJ, tetapi juga bisa menghancurkannya. Setelah Khabib, gelombang petarung Rusia mulai mendominasi. Islam Makhachev di lightweight, Petr Yan di bantamweight, Magomed Ankalaev di light heavyweight, dan banyak lagi yang sedang naik daun. Di sini UFC mulai memasuki fase Rusia versus Brazil dalam perebutan gelar, di mana petarung Rusia berulang kali berhasil mengalahkan juara Brazil. Inilah 4 pertarungan yang menjadi bukti dominasi Rusia atas Brazil dalam perebutan gelar di UFC. Jose Aldo, legenda Brazil, mencoba merebut sabuk yang kosong setelah Henry Cejudo pensiun. Namun Petr Yan menghancurkannya dengan striking superior dan ground control yang luar biasa. Dalam pertarungan yang berlangsung 5 ronde tersebut, Jose Aldo sempat memberikan perlawanan di 3 ronde awal dengan tendangan dan pukulan tajam.
Namun memasuki ronde keempat, Aldo mulai terlihat kelelahan dan Yan mulai mendominasi pertarungan. Hingga tibalah di ronde kelima. Yan mendaratkan pukulan telak dan melakukan ground and pound brutal sehingga wasit harus menghentikan pertarungan. Petr Yan menjadi juara bantamweight dan skor 1-0 untuk Rusia. Charles Oliveira datang sebagai juara bertahan sekaligus pemegang rekor submission terbanyak di UFC. Sementara Islam datang sebagai penerus Khabib dengan 10 kemenangan beruntun. Di ronde pertama, Makhachev langsung menekan dan berhasil menjatuhkan Oliveira beberapa kali. Meski Oliveira dikenal sebagai spesialis submission, Makhachev tetap tenang dan menghindari jebakan lawannya. Memasuki ronde kedua, Makhachev semakin agresif. Ia melepaskan pukulan kiri yang telak, membuat Oliveira terjatuh. Tanpa ragu, Makhachev langsung mengambil posisi dominan di kanvas, mengunci arm triangle choke dan memaksa Oliveira tap out. Makhachev resmi jadi juara divisi lightweight sekaligus memperpanjang win streak-nya menjadi 11 kemenangan beruntun. Skor 2-0 untuk Rusia. Bisa dibilang ini adalah pertarungan dadakan, tapi tetap saja ini adalah laga title fight. Renato Moicano datang sebagai pengganti Arman Tsarukyan yang cedera sehari sebelum pertarungan. Saat itu bahkan Moicano berada di luar 5 besar divisi lightweight. Sementara Islam seperti yang kita tahu selalu siap menghadapi siapapun. Dan hasilnya seperti prediksi banyak orang. Islam Makhachev menang mudah dengan submission di ronde pertama. Skor 3-0 untuk Rusia. Alex Pereira sebagai juara bertahan datang dengan 3 kemenangan KO berturut-turut di tahun 2024. Sementara Ankalaev sebagai penantang datang dengan 11 pertarungan tak terkalahkan. Pertarungan yang pemenangnya ditentukan oleh keputusan juri ini akhirnya dimenangkan oleh Ankalaev dengan keputusan mutlak. Skor 4-0 untuk Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali petarung Rusia berhadapan dengan petarung Brasil dalam perebutan sabuk UFC, hasilnya hampir selalu sama, Rusia menang. Apakah ini era baru di UFC? Apakah petarung Brazil bisa bangkit dan membalas dominasi ini? Atau justru kita akan melihat lebih banyak petarung Rusia yang merebut sabuk juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian dominasi Rusia ini akan bertahan lama? Dan siapa petarung Brazil yang bisa mengubah keadaan? Jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia MMA.